Halo 朋友们，大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Sebenarnya gimana sih cara terbaik untuk belajar bahasa Mandarin? Sebelum Xiaomin jawab, sekali lagi Xiaomin mau ngingetin kalau 世界上没有绝对的对与错，同一件事往往由于观点不同，做法也会不同。Jadi di sini Xiaomin hanya akan membagikan menurut pendapat Xiaomin, oke? Banyak banget yang curhat ke Xiaomin bilang, Xiaomin aku tuh udah belajar bahasa Mandarin lama banget, aku udah kursus bertahun-tahun, tapi kalau aku disuruh ngomong tuh aku masih belum fasih. 学习汉语最好方法到底是什么呢? Sebenarnya apa sih cara terbaik belajar bahasa asing terutama bahasa Mandarin? Kalau menurut Xiaomin pribadi, jawabannya adalah menggunakan teori comprehensible input dari Dr. Stephen Krashen. Nah, teori comprehensible dari Dr. Stephen Krashen ini menjelaskan pada saat kita mempelajari bahasa asing itu ada dua cara. Yang pertama, mempelajari secara sadar. Belajar secara sadar itu maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti yang kita biasa lakukan, yaitu kita belajar bahasa Mandarin, kita belajar dulu dari po, mo, fo, belajar pelafalannya, belajar Hanzi. Kemudian kita belajar tata bahasa, yufa, dan seterusnya. Sayangnya, proses belajar secara sadar yang dilakukan terus-menerus seperti ini justru kurang efektif karena kita terkesan hanya sekedar menghafal, tapi kita justru kesulitan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sulit memproduksi bahasa tersebut, kita sulit membuat kalimat sendiri dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Proses belajar secara sadar ini tetap saja penting untuk kita lakukan ya teman-teman. Tapi selain kita melakukan proses belajar secara sadar, kita juga harus melakukan proses belajar secara tidak sadar. Proses belajar secara tidak sadar adalah di mana kita tanpa sadar juga mampu menyerap informasi mengenai bahasa yang sedang kita pelajari. Terus cara belajarnya gimana? Yang pertama, kita mendengarkan bahasa yang ingin kita pelajari. Tapi di sini nggak cuma sekedar mendengarkan loh ya teman-teman. Kita juga harus melatih diri untuk menerka-nerka memahami apa yang dimaksud. Itulah kenapa Xiaomin nggak merekomendasikan sama sekali pada saat kita mempelajari bahasa asing itu kita menuntut harus selalu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kenapa? Karena dengan adanya terjemahan ini tuh sedikit banyak nggak bisa dipungkiri akan mempengaruhi juga pemahaman kita terhadap bahasa asing yang sedang kita pelajari. Selain itu, ini juga nggak akan melatih kemampuan kita untuk menerka-nerka atau mencoba memahami bahasa yang sedang kita pelajari. Toh diingat teman-teman, yang ingin kita pelajari kan bahasa Mandarin, bukannya bahasa Indonesia yang dimandarinkan kan? Gak perlu panik teman-teman, dengan adanya bantuan gambar, adanya bantuan visual, itu tuh akan memudahkan proses belajar secara tidak sadar loh. Jadi teman-teman gak perlu gengsi untuk dengerin lagu Mandarin anak-anak, untuk nontonin kartun pakai versi bahasa Mandarin. Toh kita yang belajar pemula itu berarti levelnya masih di anak-anak. Nanti setelah kita lakukan secara konsisten, tanpa sadar kita akan menyerap banyak banget hal mengenai bahasa yang sedang kita pelajari. Lanjut ke proses berikutnya, yaitu sering membaca baik artikel ataupun buku. Sering membaca sangat membantu meningkatkan pemahaman kita terhadap tata bahasa yufa. Dengan proses belajar seperti ini, secara tanpa sadar, kalimat-kalimat yang sering kita baca dari buku atau artikel itu akan terserap dalam otak. Nah, maka dari itu, pada saat kita berbicara, tanpa perlu memikirkan lagi, aduh ini kayaknya tata bahasa harusnya di sini deh. Ya karena kita udah terbiasa baca kalimat-kalimat tersebut, pada saat kita berbicara, itu akan keluar secara natural dengan sendirinya dengan tata bahasa yang juga benar. Lanjut ke proses yang berikutnya, kita harus menantang diri dengan materi yang lebih rumit. Dengan melakukan proses pembelajaran seperti ini, teman-teman gak usah panik, aduh tapi kan level aku baru segini, masa aku harus menantang diri sama ini seperti ini sih? Ya kembali lagi, karena kita melakukan proses belajar secara tidak sadar, jadi proses belajarnya itu akan terasa lebih menyenangkan. Jadi kayak main game kita juga kan akan menantang diri untuk naik ke level-level yang berikutnya terus-terusan kan. Ingat, belajar bahasa asing itu bukan cuma sekedar kita bisa menganalisis secara linguistik, tapi kita juga harus melatih intuisi, melatih kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa yang mereka gunakan. Dan satu hal penting lagi,
Semua hal ini akan menjadi efektif dan juga terlaksana dengan baik. Semuanya juga bergantung lagi pada motivasi, sikap, kepercayaan diri, dan juga keinginan dari diri sendiri. Semakin besar hal tersebut, maka semakin banyak input yang dapat terserap baik dan semakin efektif dan semakin cepat pula seseorang bisa menguasai bahasa asing tersebut. Jadi teman-teman, sekarang udah tahu kan apa yang harus dilakukan? Oke deh teman-teman, videonya hari ini sampai di sini dulu. Jadi jangan lupa untuk melakukan proses belajar secara sadar dan juga tidak sadar ya. Jangan lupa juga untuk follow TikTok dan Instagram Xiaomin di @chenminsa_Xiaomin karena di situ juga banyak konten seru menarik lainnya loh. 好的朋友们，我们下次见吧，一起努力，加油！